Jadi sebetulnya emang ikut Putri Pariwisata lo sama sekali dari awal nggak didukung keluarga? Nggak didukung keluarga, nggak didukung pemerintah, dan nggak didukung oleh dinas-dinas terkait yang seharusnya memberi dukungan. Nah, di Bangka Belitung, aku tuh korban bully sebenarnya. Boleh nangis nggak sih, Kak? Terus mereka kayak bilang, kamu tuh nggak akan mungkin, nggak akan bisa jadi putri. Terus, Siapa yang ngomong gitu? ada nggak temen aku? Kasih tahu lah. Pas pulang itu pokoknya aku ingetnya aku bawa uang puluhan juta. Dan saudara lo yang kemarin menyulut emosi kedua orang tua lo langsung Sehat-sehat ya, biar kerja terus ya. nonton. Jadi Dita nih film kedua namanya Mawang. Nah, Mawang ini mungkin pasti lo berpikir kayak Mawang itu adalah penyanyi. Ya, iya. Halo Beranda People, balik lagi di episode Beranda hari ini. Podcast kali ini, kalau minggu lalu ada perempuan yang jago banget, atlet karate ya, nasional lagi. Dan hari ini gue punya sosok perempuan yang keren juga, mantan Putri Pariwisata. Amin ya jadi menteri. Iya kan, mantan Putri Pariwisata dari Bangka Belitung, terus nasional juga, internasional juga. Please welcome Dita Zulaika. Halo Beranda, halo Kak, salam kenal. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Dit? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Itu jawaban ini banget ya, apa motivator Iya. banget ya. Top leader. Yo, top leader Apos. Ini ada yang beda nih, selain itu kita udah punya latar belakang, Dit. Jadi sebelumnya tuh Wih. episode yang lain-lain nggak ada tuh, hanya cuman gelas doang. Wih. Kali ini kita punya TV. Nggak di Spesial. endorse, nggak di endorse. Next mungkin. Yoi, Dit, lagi sibuk apa? Kalau sekarang karena kemarin Kak baru aja tayang film kedua aku, Mawang Movie, jangan sebut namanya. Jadi sekarang lagi masa promo filmnya gitu. Oh, gitu. Jadi Ya. Dita tuh setelah menjadi atau bergelut di dunia putri-putri, apa sih bahasa pageant ya? Pageant. Pageant betul. ya, bahasa pageant ya. Sekarang Dita tuh lagi mendalami atau mencoba menjadi aktris. Udah jadi aktris bahkan. Amin. Film pertama lo nggak? Film kedua. Film kedua pertama apa? Yang pertama itu Dendam Pocong, horor juga. Horor juga. Iya, spesialis horor kayaknya ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, jadi Dita nih film kedua namanya Mawang. Nah, Mawang ini mungkin sebagian orang di Jakarta nggak tahu ya kan. Pasti lo berpikir kayak Mawang itu adalah penyanyi. Ya, yang sempat viral kan. Jadi Dit, boleh sedikit diceritain Mawang tuh film apa sih? Oke. Ah, Jadi sebenarnya Mawang ini urban legend dari Bangka Belitung. Kak. dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oke, horor berarti ya. Horor ya, horor. Jadi kisahnya gimana maksudnya? Sebenarnya masyarakat Bangka Belitung itu sangat dekat dengan sosok ini dan setiap masyarakat di sana tuh tahu pasti Urban legend banget. urban legendnya dan nggak boleh sebut namanya. Jadi dari dulu, dari zaman kita kecil sampai sekarang pun Iya, ya, iya. orang tua tuh selalu mengingatkan kita untuk jangan pernah sebut nama makhluk itu. Jadi kita bilangnya M. M. Iya. Oke. Terus jadi cerita dari film ini selain horornya, kita juga mengangkat budaya-budaya kenapa sosok ini tuh bisa ada di Bangka Belitung. Iya. Terus seberapa berpengaruhnya sosok ini dengan budaya dan adat istiadat yang ada di Bangka Belitung. Jadi runtutannya tuh panjang Kak, ke sejarah-sejarah Bangkanya juga sampai sekarang. Susah nggak lo untuk memerankan film ini di Mawang? Untuk karakter itu aku dapetnya karakter yang pemberani ya. Seperti lo kan juga berani kan? Enggak dong. Aku kan penakut banget Iya, orangnya, iya. tapi pura-pura berani di situ. Aha. Jadi halangannya cuman lebih ke adat dan istiadatnya itu tadi Kak. Oke. Setiap kita mau syuting apapun harus ada ritual-ritual, Oke. harus ada Izin lah. izin ya. Oke. Kayak dibantu juga sih sama sesepuh yang ada di sana. Oke. Tapi lo sendiri memang asli Bangka Belitung? Lahirnya di Bangka Belitung. Besar di? Besarnya Bangka Belitung, tapi sekarang stay-nya di Jakarta. Oke, merantau. jadi tadi kita sempat ngobrol dulu sebelum podcast ini dimulai, teman-teman. Jadi Dita nih ibaratnya baru merantau 2 tahun di Jakarta ya, Dita? Iya, sekitar 2 hampir 3 tahun lah. Jadi sebelumnya bolak-balik kalau ada kerjaan dan lain hal. Ketika waktu itu lo kenapa coba untuk ikut atau terjun lah ke industri pageant, Dit? Kalau misalkan secara garis besarnya Kak ya, kenapa? Karena
di Bangka aku tuh ada komunitas tentang pariwisata. Oke. Kebetulan aku juga ikutnya kan duta-duta pariwisata Iya, awalnya. iya. Nah, kalau di Bangka itu kan pasarnya cuman masyarakat Bangka aja. Mhm. Terus di sana kayak permasalahan sekarang kan tambang timah. Oke. Ini sebenarnya kita udah concernnya udah dari 2018. Udah 6 tahun lalu, Udah 6 tahun lumayan lalu lama. ya, tapi pemerintah kan tutup mata ya, Iya, iya, pemerintah iya, tutup iya. mata, terus PT Timahnya tutup mata, Politik lah itu politik ya. lah ya. Ah. Jadi gimana caranya biar kita punya masanya sendiri yang lebih banyak dan orang lebih percaya sama background yang aku punya dan titel yang aku punya. Akhirnya coba ikut di Nasional Putri Pariwisata Indonesia. Oke. Terus dapat kesempatan juga menjadi wakil Indonesia di Miss Tourism Internasional di Malaysia kemarin. 2021. 2022. 2022 baru 2 tahun yang lalu. Iya. Cukup cepet kayaknya karir lo kan dari Putri Pariwisata yang provinsi, akhirnya nasional, terus internasional. Apa yang paling culture shock? Apa ya? Lebih kalau misalkan di Bangka Belitung kan bener-bener putri itu yang nggak ada gimana ya, bener-bener kayak nggak pernah dihargai oleh Oke. pemerintahnya. Iya, Jadi oke. kerjaan kita pun cuman sekedar kayak manekin doang yang cuman Iya. nyambut tamu apa segala Iya. macem. Dan itu kalau ada acara penting-penting aja kan? Iya sih, ke nyambut menteri di mana di bandara gitu. Abis itu udah nggak ada kerjaan lagi Kak. Secara aktivasi nggak ada? Nggak ada. Cuman Oke. kalau di nasional aku kaget banget karena ini dulunya culture aku kan rada tomboy juga kan Oke, sebelumnya, nggak pernah pakai bulu mata palsu, Iya, terus nggak pernah iya, make iya. up, bajunya pun kayak baju yang ya jeans segala Iya, macem. iya. Pas nyampe sini ternyata putri-putri itu bener-bener representatif ya, Oke. bener-bener kayak Diatur lah dari ujung Iya. kepala sampai ujung kaki. betul, terus harus pakai heels setiap hari, Oke. make up juga, terus dituntut untuk pinter dan tahu semuanya itu. Berat nggak? Sebenarnya berat Kak, karena Nah, kita kan putri juga manusia satu. Iya. Terus yang kedua kita kan menjadi seorang putri juga niatnya mau belajar ya, mempelajari seluruh budaya yang ada di Indonesia. Mungkin untuk hal-hal basic kita tahu, tapi kan kadang ada tiba-tiba nih dia tahu aku putri pariwisata terus nanya, kamu tahu nggak makanan khas dari Sulawesi yang dibungkus sama daun pisang? Iya. Kira-kira Kak bisa nggak jawabnya? Saya sih nggak bisa tuh. Apa itu ya? Spesifik banget kan dari daun pisang. Terus aku kayak yang kalau aku diem ya aku pasti akan Kelihatan bodoh lah ya. dicap bodoh kan ya Iya. sama mereka gimana sih. Tapi lu pernah dapat pertanyaan itu? Nah, ini kisah nyata Kak. Nge-freeze. Enggak, untungnya aku kalau putri itu kan harus pintar peres. Oh iya, yes. terus. Ya udah aku kayak menjawabnya, oh makanan di Sulawesi Utara memang enak-enak semua. Ada tuh satu yang enak namanya tinutuan. Oke. Jadi dia tuh bubur di sana, tapi di dalam buburnya ada banyak ingredients-nya mulai dari kayak topping lah. sayur-sayuran, toppingnya tuh Iya. banyak. Sayuran ada, ikan ada segala macem. Itu tuh menunjukkan bahwa masyarakat di Sulawesi Utara itu sama kayak tinutuan bersatu Iya. walaupun beda-beda agama. Itu adalah Gimana, Kak? permainan kosakata yang bagus sebetulnya. Yang tadi bapaknya tuh nanya kayak yang apa nama makanannya terus kayak, oh ya itu ya artinya. Iya. Emang putri Lumayan itu- random sih bagi gue yang nanya. Tapi lo sempat terpikirkan nggak ketika lo udah menjadi putri pariwisata, langkah selanjutnya setelah selesai lo mau ngapain? pasti. Ada yang bimbing nggak gitu? Maksudnya Uh-uh. nanti lo habis dari sini ya ke sini ya, mungkin jadi host kah atau nggak tahu, kita nggak tahu ya. Iya. Atau jadi apa, lo jadi aktris lah, lo sempat ada yang bimbing nggak? Kalau aku sendiri kan memang dari Yayasan Eljon Indonesia. Hmm. Jadi yayasan ini bukan cuman habis menang kelar kerjaan kayak Oke, gitu. dilepas lah, nggak? Enggak Terus? dilepas. Jadi mereka enggak kasih tahu harus gimana, cuman apa yang kita mau itu mereka berusaha untuk bantu. Oke. Jadi misalkan aku kayak suka di dunia entertain, mereka coba bantu, coba deh kamu coba di sini dulu, bisa nggak? Kira-kira enjoy nggak? Iya, Atau iya, misalkan aku juga mau jadi MC, TV host, Oke. mereka kasih program buat aku untuk Pelatihan belajar, dan segala hal. Oke. Mereka juga ada TV-nya kan, jadi kita tuh udah kayak terbiasa lah Kak ngobrol-ngobrol Iya, depan iya. kamera gitu. Tapi mimpi pada saat itu ya, ketika lo menjadi putri pariwisata untuk provinsi dulu deh, lo bermimpi untuk, wah gila gue bakal dikenal pertama, kedua bakal jadi artis nih gue. Enggak sih, Enggak. sama sekali. Enggak sama sekali. Tapi lo pengen masuk dunia entertainment kan? Sebenarnya aku kan Virgo tuh, Iya. Virgo kan balas dendam terus kan. Ini zodiak ya teman-teman, jadi konteksnya. Gila-gila zodiak kan Tapi- ya.
Jadi awalnya aku kan kalau dihitung tinggi itu nggak terlalu tinggi untuk Oke. seorang putri. Nah. Terus dibilang cantik pun relatif Iya. kayak banyak yang lebih cantik. Nah di Bangka Belitung aku tuh korban bully sebenarnya dari zaman SMP sampai SMA. Boleh nangis nggak sih kak? Gimiknya bagus juga ya. Emang biasa depan kamera. SMP SMA lo korban bully lah. Korban bully, terus mereka kayak bilang kamu tuh nggak akan mungkin, nggak akan bisa jadi putri. Terus Siapa yang ngomong gitu? ada nggak temen aku kasih tahu lah. Makanya aku kayak yang dia bilang pipi aku terlalu tembem jadi putri. Iya. Aku tuh udah denger semua. Terus kamu tuh jelek nggak bisa jadi putri dan tinggi nggak bisa jadi putri. Enggak, kenapa omongan itu terjadi ketika lo mengutarakan mimpi lo depan teman-teman lo? Iya, jadi aku Oh, dari alah. SMP, SMA, kakak tahu nggak? Aku selalu opening number di depan kelas. Emang aku rada narsis sih, anaknya emang Oke. pantas dibully sebenarnya. Extrovert ya. Terus. Ya, introvert sih aku sebenarnya kak. Ambivert kali tengah-tengah. Kadang capek ketemu banyak orang. Kadang pengen. Iya, bener. Terus Aku dibully sering lah. kayak misalkan Dita Zulaika Indonesia Wah. gitu kan. Tapi ya itu, kita harus bermimpi yang tinggi. langsung jiwa-jiwa motivator lo keluar ya. Kita harus bermimpi yang tinggi. Enggak, SMP dan SMA lo kan dibully ya. Iya. Itu orang yang sama atau gimana sih? Beda-beda. Kenapa lo dua jenjang tuh dua-duanya dibully gitu? Kenapa coba? Apa yang salah dari lo? Ya kan kalau orang dibully kan pasti mungkin kita biasanya ya teman-teman secara realistis aja nih ya, di lapangan orang dibully karena fisik. Fisik kayaknya enggak deh menurut gua. Enggak sih, Atau Kak. mungkin Enggak karena gara fisik, Kak. Aku sekarang tuh glowing parah. jadi kita lihat ya, teman-teman nanti ada di sini foto lama Dita. Itu. Ya, mungkin kalau kakak lihat foto aku pun akan melakukan hal yang sama seperti mereka. Dulu kan memang aku pramuka, terus kayak ikut pawai, PBB apa segala macam gitu kan pasti. Pokoknya aktivasi semua dilakuin lah. Iya, kayak yang aktif banget, anaknya atlet lari juga loh aku kak. Sip. Terus atlet senam lantai juga. Jadi jauh lah dari jenjang putri-putrian duta-duta kayak gitu kan. Terus aku dulu juga malu orangnya, enggak yang kayak sekarang tuh bisa ngobrol tuh enak. Iya. Jadi cuman taunya opening number doang Dita Zulaika Indonesia setiap hari. Jadi mungkin mereka tuh kayak bosen atau motivasi dari mereka juga kali. Ya udahlah kalau memang lu mau jadi putri, jadi Miss Universe, ikut aja jangan berisik di sini. Iya. Enggak, lo siapa yang mengenalkan lo acara-acara kayak gitu? Maksudnya event-event putri atau pageant, siapa yang mengenalkan lo? Jadi pertamanya lihat di TV, Kak Artika Sari Devi dari Bangka Belitung itu menang Putri Indonesia. Itulah awalnya. Hingar-bingar tuh ya, di Bangka Belitung tuh ya. Kayak kan aku kan dia kan diiring-iring pakai mobil terus. Gini loh. Sip. Cuma pas aku kenapa nggak diiring mobil kak ya? Aku kayak bingung. Berarti nggak lo adalah satu-satunya maksudnya? Apa ada kontestan lain yang ikut? Satu-satunya. Satu-satunya? Iya. Terus ikut pertama kali tahun 2020? Enggak, awalnya itu 2018 malahan. 2018? 2018 aku ikut nggak dapat apapun. Terus? Coba 1 tahun aku kayak belajar, coba lebih memperdalam tentang ilmu pariwisata segala macem, bangun komunitas juga biar lebih besar. Di tahun 2021-nya ikut lagi dan alhamdulillahnya masuk Lo ngalahin berapa kontestan? seluruh Indonesia. Jadi ada berapa provinsi ya kemarin, cuman yang dari Papua nggak ikut. Oh, enggak, maksudnya di Bangka Belitung sendiri? Oh, kalau Bangka Belitung jadi sistemnya per kabupaten. Oke. Ya, jadi ada dari Pangkal Pinang. Aku nggak tahu pastinya berapa karena pada saat itu aku audisi online, zaman COVID kan. Audisi Jadi nggak ada audisi offline-nya. Itulah aku beruntung nggak karena online. Jadi nggak ke pressure ya? Nggak ada. Jadi tinggi badan aku tuh masih tertutupi lah dengan kepintaran. Iya. Dengan kepintaran gitu. Nggak, kalau era gua, mungkin teman-teman yang nonton juga eranya sama. Kita tuh tahu pertama kali Bangka Belitung dari film Laskar Pelangi. Oh iya, Iya betul. kan? Mungkin baru ada film ya sebagus ini gitu loh. Terus daerahnya juga enak. Mungkin itu juga menjadi salah satu menunjang pariwisata juga di sana kan? Betul. Nah, menurut lo, apa kelebihan Bangka Belitung versi mantan putri pariwisata nih? Kalau secara look-nya ya dari pulaunya itu sebenarnya masih banyak pulau yang lebih bagus. Oke. Tapi kalau secara dari adat istiadat dan juga warga yang ada di sana, wah Bangka Belitung tuh orang-orang yang terdebes menurut aku kayak dari sebanyak orang yang aku temuin
di Indonesia sekarang. Jadi kalau misalkan orang Bangka, walaupun nggak kenal kakak siapa, misalkan tanya aja nih kesasar di mana, itu bisa dibawa ke rumah dan dikasih makan, diajak makan bareng-bareng. Dan itu sampai sekarang masih ada. Masih. Dan itu jaraknya jauh-jauh nggak sih? Maksudnya perumahannya? Kalau di kotanya tuh masih dekat. Masih dekat. Kalau misalkan Kalau yang di kampungan, kayak orang naik sepeda gitu itu di Bangka ya? Itu di Belitung apa di Bangka? di Belitung ada, di Bangka ada. Nah, Oke. Belitung tuh lebih kental lagi Kak budayanya. Dan kita tuh lebih ke daerah yang emang adat istiadatnya tuh masih melekat. Jadi kadang modern itu masih belum ada di Bangka Belitung. Oke. Itulah kenapa kayak Sampai sekarang 2024? iya masih sekarang, masih sampai sekarang. Jadi kalau misalkan Bali kan mungkin kenapa banyak wisatawan yang hadir di sana, Iya. untuk apapun tuh mudah didapatkan. Kalau di Bangka Belitung itu perizinannya, terus dari masyarakatnya tidak membolehkan, ada ini, ada itu. Entertainnya masih nggak sebagus di Bali kayak gitu. Iya. Cuman pantainya bagus banget. Nah, Dit, setelah bergelut banyak di dunia pageant, di Putri Pariwisata, apa kegiatan lo setelah itu, Dit? Ingat nggak? Kegiatannya lebih ke pribadi aja sih Kak. Apa Kayak, tuh yang biasanya? itu bener-bener di mana aku kayak mencari jati diri. Untungnya aku nggak bertapa. Uber tuh ya, jadi diri ya. 2022 selesai kan? 2022 tuh selesai benar-benar aku kayak yang aku harus kemana ya. Jadi semuanya aku coba, mulai dari MC aku coba, TV host aku coba, nyanyi juga aku coba, terus kayak yang main film, Terus terus sekarang main film, aktris coba. Oke. Jadi benar-benar coba semuanya. Dan yang paling nyaman bagi diri lo sendiri di mana? Aktris kah? Nge-host, MC kah? Atau jangan-jangan lo mau nyanyi gitu? Ya sih, kayaknya sebenarnya enjoy-nya tuh lebih nyanyi, karena sekali nyanyi satu lagu bisa dapat duit langsung. Kalau MC kan masih nunggunya lama, terus ada JR-nya segala macem. Tapi berarti lo lebih enjoy nyanyi? Sebenarnya cara dapat duit yang cepet itu di nyanyi. Pernah, cuman kan kalau mau diseriusin jadi penyanyi, prosesnya lebih panjang. Iya. Aku harus suaranya harus bagus, apa segala macam. Kok sekarang kan cuman sawer-saweran biasa aja gitu. Berarti nyanyi. Di live gitu? Enggak, jadi misalkan ada acara Safari Bazar tuh aku ikut keliling apartemen, terus disuruh nyanyi. Terus dapet saweran. Iya. Terakhir itu acara yang bener-bener seriusnya ASEAN Summit Marketing gitu. Kapan tuh? Tahun kemarin bulan November kalau nggak salah, Desember. Di Jakarta? Nyanyi ASEAN seluruh. Kenapa lu bisa di-hire jadi penyanyi? Karena pada saat itu Bapak Hermawan Kartajaya ya, Bapak Marketing Indonesia, itu lihat aku nyanyi. Dan aku kan ada cover-cover di YouTube. Terus dia bilang, oh kamu mau nggak nyanyi di tempat aku? Aku juga bingung sebenarnya Kak, kok mau ya bapaknya. Tapi mungkin ada rezeki di sana, jadi coba-coba. Awalnya coba-coba. Tapi lama-lama lumayan enak ya, nyanyi sebentar duitnya lumayan ya. Lumayan gitu. Enggak, sekarang ada lu kepengen punya karya nggak? Pengen lah pasti. Iya, mau jadi musisi gitu? Pastilah ada rasa pengen jadi musisi, terus punya karya. Karena cita-citanya kan mau jadi Taylor Swift, Kak. Amin. Amin ya Allah, everything is possible. Oh iya bener dong. Amin. Enggak, sekarang jadi aktris di 2 film horor. Iya. Itu siapa yang ngajakin waktu itu? Kalau di film ini yang pertama, sebenarnya syuting pertama itu film Mawang. Nah, tahun 2021. Pada saat itu pandemi. Pandemi. Aku bareng ke Aldi Taher juga cast-nya. Aku kan jadi Putri Pariwisata Bubble pada saat itu, dan nasional juga. Jadi sevisi misi lah, karena kita juga mau rebranding Bangka Belitung dari film Laskar Pelangi gitu awalnya. Ya, ada soft selling lah di film itu. Iya betul. Terus? Jadi ya udah aku join juga di sana karena ini karya anak Bangka Belitung, sutradara Bangka Belitung, terus rata-rata yang di dalamnya memang orang-orang Bangka Belitung semua. Dan aku juga pengen belajar acting Kak, apalagi film bioskop kan tayangnya. Yang kedua itu aku juga ditelepon langsung sama sutradaranya, katanya peran ini cocok gitu sama aku waktu di Mencadin Dendam Pocong. Berarti lo tanpa audisi dong, maksudnya tanpa apa sih, casting? Casting ya, alhamdulillahnya iya. Gila. Ada tawaran untuk series-series lagi gak?
sebenarnya ada tawaran. Kenapa lo nggak mau Mau dong, aku pasti mau membuka diri. Aku membuka semua peluang. Kalau ada opportunity aku nggak akan. cuan-cuan lah? Betul, Come. 2024 kaya. Amin. Nggak, kalau saat ini nih, Iya. setelah lo akhirnya promo-promo, pasti ada kesibukan lain. Lo sibuk apa? Sibuk apa ya? Menyibukkan diri dengan aku tuh sebenarnya kelihatannya kayak sibuk banget, Kak. Terus kayak aku ngerasa setiap hari tuh capek banget. Tapi sebenarnya kerjaannya tuh simpel-simpel aja sih. Jual-jual apartemen. Iya, kayak Terus gitu-gitu loh. iya, aku juga selingannya tuh kayak jual-jual apartemen juga. Cuman Jadi banget dong. apapun yang halal aku kerjakan. Yang halal ya. Iya. Kalau lo ngebahas, kita ngomongin rantau dikit ya. Oke, boleh. Capek nggak sih jadi anak rantau? Bukan capek sih, lebih ke depresi. Kenapa lo depresi coba? Karena kan aku anak bungsu kan. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya di Bangka Belitung sendiri bener-bener kayak anak yang selalu apa-apa tuh dimanja, nggak boleh nyuci, nggak boleh masak, nggak boleh apapun kayak gitu Apa lah kan. memang hierarkinya kayak gitu? Kayaknya emang iya di Bangka kan memang anak perempuan itu sangat-sangat dijaga oleh keluarga, terus nggak boleh jauh dari orang tua kan. Masih kayak zaman Siti Nurbaya gitulah yang dijodohkan kalau umur udah 20. Tabrak normanya gimana tuh? Aku kabur. Lo kabur? Iya, benar-benar kabur. 2021? 2022. 2022 lo kabur? Jadi aku kan ikut ke internasional. Oke. Pulang dari Malaysia itu aku landingnya Jakarta kan. Landing Jakarta aku nggak ada duit lagi Kak untuk balik ke Bangka. Jadi Gimana aku sih? kabur. Ini gimana sih ya, maksudnya gue nggak tahu nih sistematisnya apa ya, pageant atau event-event dari Putri Pariwisata ini udah internasional, masa putrinya datang landing nggak punya uang, gimana coba? Ini akomodasinya gimana coba? Enggak, kalau akomodasi semuanya ditanggung Elja. Iya, Cuman pada saat itu semua tabungan aku nol Kak, karena aku nggak didukung keluarga untuk ikut internasional ini, untuk ikut Putri. Jadi sebetulnya emang ikut Putri Pariwisata lo sama sekali dari awal nggak didukung keluarga? Nggak didukung keluarga, nggak didukung pemerintah, dan nggak didukung oleh dinas-dinas terkait yang seharusnya memberi dukungan. Lah tapi maksudnya Putri Pariwisata itu acara resmi nasional kan? Resmi. Cuman dari daerah Bangka Belitungnya sendiri, mungkin kata mereka sih terkendala COVID. Oke. Jadi dananya itu nggak ada. Jadi tidak ada anggarannya. Tidak ada anggaran. Cuman Iya, oke. aku kan mikirnya karena udah terjun dan pengalaman, kita nggak pernah tahu Iya, kan. iya. Mungkin aku nggak jadi kayak sekarang Iya, oke, ketemu oke. sama kakak kan. Iya, benar-benar. Jadi aku nekat aja tanpa dukungan dari orang tua juga. Pada saat itu sakit sih sebenarnya. Karena apa-apa tuh selalu sendiri. Oke. Terus kayak pakai uang sendiri. Ada nggak ada tuh berusaha ada. Kaget dong. Kaget banget. Nah, dan akhirnya lo landing tanpa lo balik lagi ke Bangka. Iya. Alasan lo apa waktu itu? Alasannya karena mau kasih tahu aja ke orang tua kalau misalkan pilihan aku menjadi putri itu benar. Karena kan niat aku dari awal cuman mau ngangkat derajat keluarga aku, derajat orang tua. Jadi pasti jalannya akan dipermudahkan lah selama di Jakarta merantau. Dan itu benar terjadi Kak di kehidupan rantau aku. Benar-benar semuanya tuh kayak yang mukjizat, keajaiban lah dari Allah ya. Aku kan benar-benar nol, itu aku serius Kak. Iya. Uang aku tuh nol. Dan pada saat itu aku masih stay-nya di hotel tempat karantina dari yayasan aku. Jadi aku masih bisa punya waktu sekitar berapa hari untuk cari tempat tinggal. Sedangkan uang aku tuh ada, tapi masih ringgit, belum aku tukar. Dan itu sekitar 600-an kayak gitulah sisanya. Uang Indo aku tuh benar-benar nol. Tiba-tiba pas di hotel, aku kan nangis tuh awalnya karena udah nggak tahu mau minta sama ada orang tua. Ada yang jemput lo nggak ketika landing? Ada yang jemput. Tapi nggak dipeluk Kak. Terus di hotel aku habis nangis, turun ke bawah, tiba-tiba ada ibu-ibu tuh bawa koper banyak. Iya, aku bantulah ke taksi kan. Pas habis dari situ ibunya manggil Neng sini. Aku kayak disalamin kan sama dia. Terus aku kayak oh iya salam aja, nggak tahu Kak. Terus tiba-tiba di tangan aku ada uang 100.000, ada 500. Gila. Ada 5. Ajaib guys, ajaib. Lo ibaratnya mungkin dikira ibu-ibu porter nih, porter cewek dari bandara, padahal enggak, lo bukan di bandara, di hotel. Di hotel? Iya. Gila sih. Aku kayak bener-bener perpanjangan tangan Tuhan sih. Iya. Jadi aku bertahan hidup dari uang 500.000 ibu itu dan uang sisa ringgit aku yang 600-an untuk cari kosan. Makasih banyak ibunya. Cuman aku nggak tahu ibunya di mana sekarang dan siapa. Semoga sehat selalu. Amin. Akhirnya lo bilang sama orang tua lo kalau memang di Jakarta tuh setelah acara Putri Pariwisata Internasional lo ada kerjaan.
Iya, tapi aku bener-bener nggak ngubungin siapapun dari Bangka Belitung itu 6 bulan. Karena takut. Nyokap bokap nggak nelfon gitu? Telepon sampai mamaku sakit. Nah, itulah yang jangan ditiru ya. Jadi karena ada rasa gengsi dan rasa ada marah juga Kak ya. Karena kan pas berangkat dari rumah ke bandara mau ke Jakarta, itu aku masih kayak denger-denger dari keluarga aku kayak bilang, udahlah cukuplah nyusahin orang tua apa segala macam. Padahal pada saat itu kan aku posisinya sendirian banget. Dan lu nggak ada tidak minta support. uang orang tua pada saat Iya, pada saat itu adalah orang tua bantu, cuman yang Iya, nggak iya. full, yang bener-bener uang aku sampai nol banget kayak gitu. Dan keluarga yang ngomong itu pun sebenarnya nggak bantu apapun. cuman nyulut aja tuh. Iya, nyurut emosi keluarga aku, jadinya kan aku kebawa perasaan, nggak baper. Iya. Akhirnya marah setelah sama 6 keadaan. bulan lo ngerantau, orang tua lo percaya. Akhirnya ya udah deh, gue percaya lo untuk di Jakarta. Setelah aku Kejar ngirim mimpi. uang banyak. Lagi-lagi ini nih. Iya. Lagi-lagi ini. Mama aku langsung percaya, oh ternyata pekerjaan beauty pageant atau entertain itu menghasilkan. Iya. Dulu aku disuruh jadi PNS, pokoknya suruh kerja ya. kantoran yang tetap kayak gitu. Memang Kak. standar mimpi, maksudnya artinya ini nggak di generalisir sih. Standar mimpi orang-orang tua era dulu tuh PNS itu adalah pekerjaan yang paling aman dan nyaman. Betul. Iya kan? Dan paling tidak tergoyahkan lah. Pekerjaan pertama lo ketika itu apa? Maksudnya pekerjaan pertama lo setelah Putri Pariwisata apa? Akhirnya lo berani rantau. Ngajar sih Kak, kayak ngajar. Aku kan punya sekolah sekarang kan. Jadi Sekolah? Iya, punya Sekolah sekolah pageant? khusus pageant, iya. Keren. Alhamdulillah. Terus anak aku juga kemarin anak didiknya menang Putri Pariwisata juga. Terus udah beberapa sih anak didik aku yang menang Di daerah nasional. mana? Indonesia. Maksudnya enggak di Jakarta? Sekolahnya. kah? Sekarang Tangerang juga, Jakarta juga iya, Bangka Belitung Banyak juga iya. banget. Alhamdulillah ya. Itu benar-benar Sulawesi juga. bener-bener dari awal mulai di Jakarta gitu? Iya. Studio doang biasa? Kalau dulu sih masih kayak yang nyari-nyari gitu studio kosongan di mana. Kalau sekarang oke. udah ada studionya gitu. Keren. Ini menurut gua lumayan apa ya? Jadi ada cerita sih bagi orang-orang rantau, salah satunya Dita ya Iya, teman-teman. benar-benar. Yang landing sendirian tanpa punya uang nominal berapapun ya. Tiba-tiba dapat keajaiban, ada yang ngasih uang, dan Ibu-ibu. akhirnya sampai titik baliknya dia punya beberapa sekolah pageant. Udah berapa total? 4, 5? Anak didiknya ya? Enggak, sekolahnya? Kalau sekolahnya satu. Satu. Anak didiknya? Anak didiknya udah nggak kehitung lagi Kak. Sombong banget. Enggak dong. Motivasi nih. Benar. Bisa. benar. Terus akhirnya lo coba beberapa entertainment, maksudnya jenis-jenis pekerjaan dari entertainment, nge-host kah, MC Iya, kayak kah? aku tuh nggak tahu Kak ya. Aku kan memang dari awal tuh kayak doa, apapun opportunity yang aku dapatkan aku ambil, nggak Iya, mau iya, kayak menyia-nyiakan kesempatan. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang hubungin, mau nggak kamu jadi MC untuk ini, walaupun Gas aku lah. belum pernah MC sebelumnya, aku ambil. Tapi Oke. ternyata pas aku MC ada orang lain yang lihat aku lagi nge-MC, dipanggil lagi kayak gitu Kak, sampai yang Itu emang bener-bener rezeki sih. rezeki kan. Iya, Benar-benar iya. bangganya tuh Nah. kemarin jadi MC-nya di acara kepresidenan, acara presiden terpilih Di GBK? di Balai Kartini. Ih, gila. Setelah itu orang tua lo, ini maksud gue mau nanya gini, ketika lo pulang lagi ke Bangka Belitung itu udah setahun? Aku udah berapa kali lebaran sih pada saat itu nggak pulang ya. Pas pulang itu pokoknya aku ingetnya aku bawa uang puluhan juta. Lagi-lagi yang di-mention uang. Ya karena emang motivasi aku Iya pada saat itu dong. mau ngebuktiin ke orang tua Iya. gitu kan. Dan saudara lo yang kemarin menyulut emosi kedua orang tua lo langsung Sehat-sehat ya biar kerja terus ya. emang Dita tuh pekerja keras ya Bu ya. Siapa yang berani ganggu Dita? Kami dulu yang halau gitu kan. Aku sekarang tuh punya support system alhamdulillahnya. Oke. Setelah mereka, karena aku kan memang di Jakarta tuh nggak ngapa-ngapain, nggak Oke. neko-neko, bener-bener kayak Tapi lo setiap hari tuh memang kerja. gak punya saudara. Di sini tuh punya tante, tapi tante di Bogor, tapi nggak pernah kayak ketemu. Oh, pas lo pertama kali untuk rantau di Jakarta, tante lo nggak tahu. Namanya Enggak. saudara kan Enggak. ya kunjungin gitu atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, Gila, sendirian tuh ya.
Bener-bener aku kayak masak nasi aja sambil nangis Kak, kan hangus. Kan nggak pernah masak. Iya bener. Nyuci baju putih jadi biru. Udah pernah semua aku rasain. Putri bener ini putri beneran sih. Selain di pageant sama di rumah sama. Nyuci piring tuh nggak pernah, bener-bener nggak pernah. Bener-bener nggak pernah. Nggak pernah. Itu kemarin lagi viral tuh Nikita Willy belajar nyapu. Jangan-jangan lo hampir sama kayak Nikita Willy. Mungkin kalau Nikita Willy kan Kalau Nikita Willy belajar nyapu, kita tuh belajar kehidupan kayak. iya. Cuman kan aku tuh sebenarnya bukan anak sultan orang kaya banget, enggak. Cuman secara hierarki memang tidak pernah anak bungsu. Anak bungsu lah. Ada kakak cewek 2. Jadi ya udah kakak yang nyuci piring, kalau dia marahin aku tetap tutup kuping karena disupport sama mama juga. Punya gitu. abang nggak? Punya abang, dan abang tuh kayak yang jagain banget. Emang putri banget kan. Nah, iya. Jadi Nggak, tapi maksud gue ketika lo ngerantau sendiri sebagai sosok cowok, abang kan pasti akan merasa was-was, atau abang lo mah cuek aja, udahlah percaya aja. Nah, ini tuh tipe keluarga aku tuh cuek banget semuanya, gengsi parah. Jadi nggak ada satupun orang tuh yang ada sih yang WA atau telepon, cuman aku nggak angkat Kak. Biar Sampai nggak mama jadi aku tuh kepikiran. sakit, iya, dan mama aku tuh sampai sakit katanya. Setelah aku denger itu baru aku pulang ke Bangka, baru merasa bersalah. Dan dari situ pun aku baru kayak yang terbuka pemikiran. Ternyata selama ini aku di Jakarta tuh ada nangis-nangisnya atau apa karena emang nggak pernah minta doa sama orang tua. Nggak misalkan, Nggak ada ma hari restu, ini aku ya. mau ini, nggak ada restu Kak. Setelah mama aku bener-bener restu dan aku minta restu juga, jalan aku tuh bener-bener dipermudahkan. Oke, berarti lo tipe yang setiap mau mulai pekerjaan apapun ya, Iya. lo telepon nyokap? Iya, pasti di jalan, di Grab. Gila. Dan uang yang aku dapat, walaupun ya misalkan dapat job misalkan nih 1 juta. Ya, berapa persennya lah? Iya, enggak semuanya aku kasih ke mama. Iya. Iya, Gokil. kadang aku nggak ngambil apapun. Tapi nggak tahu kenapa dari situ tuh kayak keganti berkali-kali lipat. Ini lumayan agak motivasi ya guys ya. Benar sih. Perkayalah orang tuamu, niscaya kamu akan kaya. Itu dia. Sekarang kita udah ngomongin beberapa tadi tentang Putri Pariwisata lo. Nah, gue mau balik lagi ke ngomongin lo aktris gitu. Lo belajar nggak? Enggak, bener-bener otodidak aja. Dan yang anehnya, sebelum aku dipanggil untuk main film itu, aku mimpi aku ditawarin film horor. Terus aku ceritain ke temen aku, ke mantan pacar pada saat itu. Aku mimpi aku main film horor. Iya. Tiba-tiba setelah ngomong itu aku ditelepon buat diajak film horor. Jadi kayak yang aku langsung terima kan tanpa tahu ceritanya kayak gimana, perannya kayak gimana. Jadi kenyataan nih. Iya. Aku tuh tipe orang yang gini Kak, setiap mimpi malamnya, paginya bangunnya tuh aku harus kasih tahu sama orang aku mimpi apa. Dan mimpi aku tuh kadang ya, aku nggak tahu ini benar atau enggak, itu bisa jadi kenyataan gitu. Jadi buat pembuktian gitu sama sama orang-orang kan. Oh, aku mimpi ini nih, tiba-tiba beneran kejadian dan teman aku kayak kaget. Oh gila, kamu tanpa di casting kan, sama telepon. Iya, maksudnya mungkin di era sekarang pun masih banyak yang harus melalui casting ya kan, banyak banget untuk TV, untuk series pun, bahkan iklan pun aja tuh prosesnya harus casting kan. Tapi lo di hire ya itu rezeki sih menurut gua. Tapi ada lagi selain ini series atau TV atau film yang akan lo coba ini? Insya Allah ada film ada nanti. Bangka Belitung enggak? Enggak, ini nasional. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi tanpa casting ya. Iya. Genre apa genre? Genrenya masih kayak horor komedi sih. Oke. Ya, aku tuh nggak tahu kenapa Kak ya, dari dulu mungkin ini rezeki aku banget. Aku kayak bersyukur banget sama Allah. Jalan aku tuh kayak dipermudahkannya kayak gini Kak. Kadang tanpa casting, cuman by relasi, kita kenal gitu. Iya sih. Jadi salah satu menurut gua orang rantau sukses tuh selain ilmu ya, selain etos kerja, itu networking penting banget. Iya, relasi penting banget. Penting banget ya. Iya. Susah nggak waktu itu pertama kali, atau lo kaget nggak dengan cara berelasi di Jakarta? Mungkin karena aku tipe yang aku bilang tadi, orang Bangka, orang diem aja diajak ngomong kan. Jadi aku tuh memang anaknya kan banyak ngomong, ceriwis. Jadi kalau ketemu sama orang yang bener-bener sendirian atau apa aja ngobrol sekali enak, lanjut kayak gitu. Iya. Jadi ya mungkin dari situ kesempatan banyaknya tuh dari kayak gitu Kak. Iya sih. Ini fun fact lagi, si Dita tuh bisa numerologi. Gila. Jadi gua tuh tadi di balik podcast ini sempet
dibacain lah. Bukan dibacain apa ya? Diba- Iya dibacain sih Iya. bahasanya ya. Jadi ini numerologi ini beda dari zodiak kah, beda dari tarot, tapi memang ini ada belajar kan, Dit? Iya, ada rumusnya. Ada rumusnya. Iya, Jadi numerologi. bahkan kata Dita tuh yang udah lumayan paham tentang ilmu ini, dari nomor telepon aja dia bisa ngebaca lo tuh orangnya gimana, Benar. kelakuan lo gimana, rezeki, bukan apa ya, ya macam-macam kayak gitulah, masa depan lo yang lo perlu hati-hati dan waspada tuh gimana. Betul. Lo otodidak, Dit? Ada masternya. Ada masternya? Iya, jadi aku Berapa tuh lama? belajar di Malaysia. Waktu itu hampir 1 bulanan ya. 1 bulanan. Iya, Tapi nggak nyampe intens 1 nggak bulan belajar? sih. Nggak intens, cuman kita dikasih kayak buku panduan. Oke, Terus setelah dari Malaysia, aku chat-chatan di Hmm. WA gitu, Hmm. kayak tanya-tanya kalau ini tuh kayak gimana, itu kayak gimana. Hmm. Aku sih nggak mendalami seperti masternya. Aha. Cuma secara garis besar umumnya, kalau numerologi ini sebenarnya hal yang sangat dekat oleh diri Iya, manusia. iya, sehari-hari lah ya. Iya, sehari-hari. Oke. Karena kayak kita lahir pun yang dilihat pertama jamnya berapa. Hmm. Terus kita mau kemana pun itu selalu detik, jam itu selalu berputar kan, Iya, Kak. iya, Angka itu selalu ada di mana-mana Oke. dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, Jadi iya, iya. kenapa numerologi ini dipercaya, dari angka-angka ini Hmm. bisa menilai karakter seseorang kayak gitu. Itu lumayan ini sih, ya biasa ya. Gimana, Kalau gimana? kalau dengar hal yang positif jadi kayak, iya gue harus nih kayaknya Iya. nih, nggak bisa nih gue ikut orang lain. Cuman kalau aku sih Gitu. bacanya nggak akan kasih tahu yang negatif, bukan yang negatif gimana ya? Kan misalkan Yang buruk-buruk kamu lah. akan mati besok. Enggak, itu beda. Itu Itu melampaui, bullshit. itu Iya, melampaui. benar. Iya, 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 iya. Jadi memang ada ilmunya, teman-teman. Mm-mm. Lo cari aja sendiri ahli, enggak, kalau nggak salah ilmu numerologi. Gue pertama kali denger tuh memang kayaknya nggak awam deh. Cuman numerologi itu gue langsung kayak apa bahasa Italia ya? Kayak goblok kayak gue. Metafisika sih. Ah, iya, iya, iya. Terus ada hal-hal yang pernah lo bacain, katanya orang sampai nangis gitu. Ada, ya. Dan aku kayak kaget gitu. Kenapa dia nangis gitu? Jadi aku sebenarnya nggak ada berniat untuk bongkar rahasia, enggak sih. Cuman kayak bilang angka kakak ini angka kesendirian. Saya ini benar-benar sendiri. Terus dia bilang kayak gini. Dia langsung ceritain sampai masa lalu keluarganya. Iya, Atau oke. dia bilang aku harus pisah dari keluarga aku karena ada adat di daerahnya dia itu mengharuskan dia dipisahkan dari keluarga. Anjir. Jadi kan ada tuh sebagian daerah misalkan nih ya, kita nggak boleh nikah sama marga ini. Oke, ya, Tapi ya. karena kita maksa nikah, akhirnya dia dipaksa pisah, keluarganya juga nggak menerima lagi, jadi harus pergi kemana Oke, gitu. kayak di kick dari kartu keluarga lah. Iya, Ya dan kan? itu tuh karena budaya adat atau apa ya? Bukan budaya adat sih, lebih ke apa sih? Mitos, Kak. Kepercayaan sih. Kepercayaan Iya, mitos iya. sih sebenarnya. Dan selain ahli numerologi ini, lu ternyata katanya pernah bisa indigo. Gue denger indigo tuh langsung ini kayak acara gosip tuh nggak lo? Indigo tuh acara, emang iya lo? Iya, Sempet bisa? panjang sih ceritanya kalau Panjang ini ya. ceritanya? Enggak, maksudnya secara rangkuman. Lo pertama kali ngeh lo ternyata punya indigo tuh kapan, Dit? Awalnya sih nggak ngeh ya, karena aku kayak ngobrol kayak manusia kayak gini, Kak. Cuman ngehnya itu ketika wujud mereka udah bukan secantik yang biasanya. Maksudnya? Yang awalnya ngelihat misalkan kayak sosok kakak yang bajunya bagus, tiba-tiba kayak lihat sosok nenek-nenek terus belakangnya ular. Anjir! Terus cewek pakai baju Cina berdarah, terus aku kan lagi naik motor sama teman. Dia tuh kayak terbang. Iya. Nah, Iya. ngikutin aku sampai rumah. Oke. Dan semuanya itu selalu ngikutin sampai rumah, minta tolong gitu, Kak. Sampai sekarang? Kalau sekarang sih lebih intensnya denger suara. Anjir. Kalau lihat tuh sekilas-sekilas lah. Karena pernah sempat ditutup matanya. Sama ada Bapak Ustadz almarhum. Memang lo yang minta? Karena pada saat itu nggak tahu aku tuh indigo. Jadi kita tuh tahunya aku ketempelan. Dan aku kan selalu nangis tuh setiap malam, Kak. Umur Jadi, berapa? SMA. Oke, Bener-bener baru sadar kalau itu tuh udah mengganggu. Jadi dari zaman SD, SMP aku sering ngobrol sendiri. Anjrit. Iya. Gila. Dan mama aku kayak orang gila gitu, Kak, ngobrol tapi nggak ada orang ternyata. Orang, maksudnya pada saat itu gue jadi orang tolong duga-duga sih ini anak gue beneran gila atau... Kan kalau anak kecil zaman dulu sering main di kamar loncat-loncat. Iya, gitu pasti. Nah, aku tuh ngerasa ada temen. Terus misalkan lagi ngobrol, misalkan apa?
gitu. Kayak ada yang manggil lo ya, atau negor lo ya? Ada ngomong gitu, dan aku tuh kayak denger, atau misalkan kita lagi cerita apa, tiba-tiba di kuping aku tuh denger cerita zaman kapan, sejarah kerajaan apa, yang notabene aku tuh nggak pernah belajar sama sejarawan Kak, tapi aku tahu. Dan itu kayak berfungsi, berguna untuk aku jadi putri pariwisata. Ini kayaknya jadi salah satu apa ya, alasan lo kenapa lo main film genre horor mulu deh. Iya sih kayaknya. Tapi benar-benar Kak. Iya. Kata mereka juga karena aku tuh ada sense mistis nih. Aku nggak ngerti ya maksudnya kayak gimana. Oke. Kira ini lumayan. Dit, mau ngerjain apa lagi Dit selain ada film apa? Selain itu lo ada kerjaan apa lagi? MC kah atau apa yang pengen lo impi-impikan gitu? Konser sih Kak. Anjir, ini cita-citanya tuh jangan nanggung, harus yang tinggi, langsung konser wes. Jadi mungkin Dita akan menjadi satu-satunya perempuan kedua setelah Raisa yang konser di GBK. Amin. Amin ya Allah. Everything is possible, even the impossible. Gak ada yang mustahil. Thank you ya Dita. Udah main di beranda. Thank you Kak. Thank you Beranda. Bye teman-teman.